Indonesia adalah negara hukum. Ternyata itu bukan sekedar kata-kata loh, karena seluruh aspek kehidupan kita diatur dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa sektor hukum di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hukum perdata. Jadi teman-teman, hukum perdata merupakan hukum privat yang mengatur antara hubungan orang per orang, hubungan orang dan badan hukum, ataupun badan hukum dan juga badan hukum lainnya. Di mana di dalam kitab undang-undang hukum perdata, yaitu di bagian ketiga, terdapat suatu penjelasan tentang perjanjian dan juga perikatan yang sangat berkaitan erat dengan video yang akan kami tayangkan. Oke teman-teman, sama halnya dengan hukum lainnya, dalam hukum perdata ada pelanggaran yang berupa perbuatan melawan hukum yang biasa disingkat dengan PMH dan juga wan prestasi. Dalam sengketa ataupun permasalahan di perjanjian maupun perikatan dalam hukum perdata, pelanggarannya itu berupa wan prestasi. Nah, kira-kira apa ya wan prestasi itu? Yuk sama-sama kita lihat adegan berikut ini. Halo, siang Pak Sultan. Oke, Pak Sultan, mungkin perjanjian kita yang kemarin mengenai jual beli ini udah selesai. Boleh dibaca. Ini pengesahannya. Boleh dibaca. Baik, ini surat perjanjiannya, nanti kita hitung tanggalnya sejak hari ini, Pak. Kalau kita lancar nanti kita hitung dari tanggal hari ini, tanggal 28 Oktober. Nah, dari perjanjian ini yang Bapak baca, ada yang mau Bapak tanyakan? Saya cukup mengerti kok Pak dengan isi perjanjiannya. Mungkin saya sedikit memperjelas saja. Jadi mungkin nanti saya tinggal membayar ke Bapak dengan cara mencicil ya Pak sampai Oktober 2025. Lalu nanti pihak Bapak akan memberi tanah dan bangunan yang sudah jadi tersebut ya Pak. Betul Pak? Benar Pak Sultan, itu sesuai dengan yang tertuang di dalam perjanjian lah. Kalau perjanjian kita sampai Oktober tahun depan pelunasannya, sampai tahun depan nanti akan saya hubungi langsung developer untuk memberikan serat terimanya, nanti kita buat berita acara aja Pak. Ya, ini lembar pengesahan kita Pak. Bapak sebagai pihak kedua boleh bantu dengan tanda tangan. Ya. Nanti di tanggal kita isi tanggal hari ini. Kita saling mengikatkan diri lah kita dalam perjanjian ini ya Pak ya. Oke, baik Pak Sultan, mungkin sudah selesai urusan kita. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ini ya Pak untuk pembayaran bulan ini. Baik, ini untuk bulan ini ya Pak. Terima kasih. Nah, ini ya Pak, terkait pembayaran bulan ini. Ya, halo, silakan duduk. Udah duduk. Jadi Pak, untuk hari ini ada masalah apa? Kenapa ada perlu apa gitu? Jadi gini Pak, saya udah ada buat perjanjian dengan PT Agung Cemara untuk membangun rumah saya Pak di tanah saya. Namun sampai sekarang udah lewat tenggat waktu, mereka belum selesai juga Pak. Tenggat waktunya di bulan lalu Pak. Oke. Berarti ini perjanjiannya dengan PT Agung terkait dengan pembangunan rumah. Tapi setelah Bapak membayar rutin sampai bulan lalu, ternyata rumah itu belum juga jadi gitu ya, masih terbengkalai. Boleh saya lihat perjanjiannya Pak? Oke. Setelah saya baca, memang perjanjiannya di sini terkait dengan jual beli tanah beserta pembangunan rumah di atas tanahnya ya Pak. Untuk tenggat waktunya tanggal 23 September 2025. Oke, untuk pembayaran rutinnya dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Berarti Bapak ini udah membayar secara lunas sebelum dengan tenggat waktu pembayaran berarti ya Pak. Oke, untuk bukti pembayarannya ini kan saya kan nggak bisa langsung ini menyatakan memang
istilahnya Bapak Bintang dari PT Agung Cemara ini telah prestasi. Kita harus lihat dulu, Bapak hari ini ada bawa bukti nggak terkait dengan pembayaran rutinnya? Ada Pak. Oke, baik Pak, boleh saya lihat bukti pembayarannya? Silakan Pak. Mulai dari Oktober, oke, terakhir September. Berarti dari pembayarannya saya bisa lihat Bapak ini rutin ya untuk membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan juga memang telah memenuhi prestasi dari perjanjian ini. Nah, terkait dengan pembangunan yang ditunda oleh Bapak Bintang yang tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian, sebenarnya ini bisa kita kategorikan prestasi. Namun sebelum itu saya sarankan, karena berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, seseorang itu nanti dapat dituntut prestasi setelah memang mendapat surat perintah atau peringatan dari pejabat yang salah satu pihak perjanjian, dan juga berdasarkan perjanjian itu memang ada ditentukan waktu tenggat waktunya gitu Pak. Oke, jadi untuk itu saya sarankan untuk sekarang kita buat surat somasi dulu untuk Bapak Bintang, agar misalnya memang kalau misalnya dia lupa untuk melaksanakan perjanjian ini, dia bisa istilahnya bisa melaksanakan prestasinya. Namun juga memang kalau tidak diindahkan somasi kita, maka nanti kita bisa lanjutkan dengan upaya hukum, yaitu gugatan ke pengadilan negeri. Ya Pak, untuk surat somasinya mungkin akan saya siapkan dulu 2 hari ke depan, nanti Bapak bisa kembali lagi, nanti saya kasih surat somasinya, atau nanti Bapak kirimkan aja alamat dari Bapak Bintang ini, nanti akan kami langsung kasihkan surat somasinya. Oke, untuk sebelum itu kan somasi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berperkara Pak. Nanti saya akan buatkan format surat kuasa khusus, nanti Bapak tanda tangani, nanti saya di atas surat kuasa khusus yang bermaterai, agar nanti saya bisa mewakili Bapak atas nama Bapak untuk mengasih somasi kepada Bapak Bintang. Mungkin itu aja Pak, nanti saya kabari lagi ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Halo Bapak Sultan. Ya. Ya, jadi Pak ada masalah apa? Ada apa gerakan yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya butuh arahannya nih Pak. Soalnya kita udah 3 minggu kan Pak ngasih somasi ke Pak Bintang. Cuman rumah saya nih nggak ada progresnya Pak, masih gitu-gitu aja Pak. Kayak mana nih Pak langkah selanjutnya Pak? Oke. Nah, memang sudah kita lihat juga ya di buku register kita juga memang kita sudah memberikan 2 kali somasi kepada Bapak Bintang. Di sini terlihat kita sudah memberikan somasi di tanggal 1 Oktober 2025 sama 14 Oktober 2025. Jadi terhitung sudah 2 somasi kepada Bapak Bintang ya Pak. Nah, untuk ini maka kalau kita lihat Bapak Bintang sudah terindikasi melakukan prestasi karena tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian, yaitu untuk menyerahkan tanah berikut rumah yang sudah jadi kepada Bapak berdasarkan perjanjian yang telah diberikan sebelumnya. Nah, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, di sini dinyatakan bahwa Bapak itu sudah bisa memulai meminta tanggung jawab atau ganti kerugian terhadap istilahnya pengingkaran janji yang dilakukan Bapak Bintang, karena kita sudah menetapkan bahwa beliau telah lalai, memperingatkan beliau sudah lalai berdasarkan somasi yang sudah kita berikan. Jadi Bapak Bintang itu sudah bisa dikategorikan prestasi, dan berikutnya kita berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut pemberian prestasi terhadap Bapak Bintang, ataupun Bapak bisa juga menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak, ini kan kita mau buat gugatan ke pengadilan negeri nih. Nah, Bapak sendiri, apakah Bapak ingin menekankan Bapak Bintang ini harus memenuhi perjanjiannya, atau Bapak ini ingin perjanjian ini dibatalkan saja dan seluruh uang yang telah diberikan ke Bapak Bintang dari Bapak yang kemarin sudah Bapak cicil itu dikembalikan lagi seluruhnya gitu? Bapak maunya perjanjian ini tetap ada atau kita batalkan dengan ganti rugi Pak? Kalau saya sih Pak maunya perjanjiannya dibatalkan aja lah Pak. Tapi saya harus dapat kompensasi Pak dari PT sama Pak Bintang tadi Pak. Berarti Bapak mintanya dibatalkan ya Pak dengan kompensasi. Nah, setelah saya baca ulang perjanjian yang telah Bapak dan PT Agung Cemara melalui Pak Bintang tadi, yang Bapak
sepakati masing-masing. Di sini kalau misalnya saya melihat kan tadi berdasarkan kwitansi Bapak itu kan semuanya seluruhnya ada sekitar 848 juta ya Pak untuk total semua pembayaran. Lalu juga di sini saya menemukan ada ketentuan bila mana memang tidak diindahkan maka ditetapkan denda ya, denda atas keterlambatan perjanjian ataupun kewajiban yang dicantumkan dalam perjanjian ini. Nah, menurut ini berarti kami bisa dapat simpulkan dengan adanya pembatalan perjanjian dari Bapak, maka Bapak itu setidaknya dapat 48 juta sebagai uang yang telah Bapak setorkan sebelumnya. Lalu di sini juga ada denda sekitar 3 miliar karena Bapak Bintang ini sudah menunda sekitar 28 hari dan di sini memang setiap harinya denda itu ditotalkan ya sekitar 30 juta. Berarti ya 28 hampir sekitar 3 miliar berarti dendanya ya. Nah, untuk itu nanti kita akan mengajukan gugatan non prestasi. Namun sebelumnya ada kewajiban saya untuk menerangkan kepada Bapak apa itu non prestasi. Nah, berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa wan prestasi ini adalah pernyataan yang si berutang atau yang melakukan perjanjian itu telah lalai dengan berdasarkan surat perintah. Surat perintah itu bisa berupa somasi ataupun surat peringatan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan kewajibannya dalam perjanjian. Lalu setelah itu wan prestasi ini juga bisa berasal dari ketentuan dalam perjanjian yang mana perjanjian telah menetapkan misalnya dalam perjanjian ini seluruh kewajiban yang dilakukan para pihak itu tidak boleh melampaui batas tanggal segini. Kalau di sini tidak boleh melampaui pada tanggal 30 September ya, berarti ya untuk pembangunan di atas tanah tersebut. Berarti Bapak Bintang sudah dikatakan sebagai wan prestasi. Lalu pasal 1243 KUH Perdata juga mengatakan Bapak itu dapat memiliki hak untuk menuntut kerugian, ganti kerugian atau bunga terhadap perjanjian apabila memang setelah dinyatakan lalai salah satu pihak tersebut mereka tetap lalai. Contohnya seperti ini, kita sudah kasih somasi kan 2 kali, namun dari PT Agung Cemara Realty ataupun Pak Bintang tidak pernah menyahuti dari somasi yang kita berikan, jadi sudah bisa dikatakan wan prestasi. Lalu untuk bentuk wan prestasi itu ada 4 Pak. Yang pertama itu adalah orang yang tidak melakukan kewajiban sama sekali sebagaimana ditetapkan perjanjian. Lalu yang kedua, seseorang di dalam pihak perjanjian tersebut telah melakukan perjanjian namun tidak sempurna. Contohnya dia membangun rumah dan menjanjikannya tanggal 30 September tadi kan. Namun waktu dilihat tanggal 30 September rumah itu baru terbangun sekitar 30%, 40% atau 60%-nya dari kesepakatan. Lalu ada juga yang ketiga, mereka melakukan kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati namun terlambat. Contohnya rumah itu ditargetkan siap pada tanggal 30 September namun baru selesai pembangunannya di tanggal 3 Oktober. Itu bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Lalu yang keempat ada wan prestasi karena melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam perjanjian tidak boleh dilakukan terkait dengan syarat-syarat yang ada di perjanjian. Nah, untuk kategori wan prestasi yang akan kita pakai dalam gugatan, ini berarti kita bisa melihat Bapak Bintang ini dikategorikan sebagai wan prestasi yang kedua, melaksanakan perjanjian namun tidak sempurna. Nah, jadi nanti untuk gugatannya kita bisa ajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Nah, nanti kita bisa mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Medan karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara perdata yang berada dalam jurisdiksinya. Karena kan memang rumah Bapak ini ya terletak di Jalan Universitas ya Pak. Berarti itu dimasuk dalam Kecamatan Medan Baru dan masih dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri kelas 1A Medan. Nah, untuk itu nanti kami akan membuat surat gugatannya dan nanti sebelum mengajukan gugatan nanti kami akan memanggil Bapak kembali untuk melihat apakah memang tuntutan-tuntutan dari gugatan tersebut sudah sesuai dengan keinginan Bapak.
Nah, untuk itu nanti kami akan mempersiapkan gugatan sekitar 1-2 hari. Nanti Bapak kami panggil lagi untuk istilahnya mengklarifikasi apakah gugatan ini sudah bisa kita layangkan ke Pengadilan Negeri Medan. Nah, untuk itu nanti kita akan membuat surat kuasa khusus lagi. Nanti saya sebagai istilahnya penerima kuasa dari Bapak untuk mengajukan dan serta memperjuangkan segala hak dan kewajiban Bapak terkait dengan perjanjian ini nanti di pengadilan. Untuk itu ini saja, nanti akan saya kabari lagi. Terima kasih Pak. Nanti saya call lagi ya Pak. Oke, terima kasih.